main judi di tongkrongannya sambil bawa itu perempuan, Bang. Lah duitnya dari mana? Dari saya. Si nenek-neneknya ngirimin foto gambar payudara, Bang. Suami saya ngirimin foto gambar nya dia. Jadi mereka sering tukaran. Iya. Bahkan buat dia jajan, buat dia ngewek lah segala macemnya itu dia dari uang istri. Iya. Nauzubillah min zalik. Ada suami kayak gitu. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber, yang katanya narasumber kita ini memiliki kisah skandal jepit. Jangan lama-lama, langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, selamat malam Kak Tari. Malam juga Bang Ale. Kak Tari, terima kasih nih udah hadir di studio AJB ya. Ya. Jadi Kak Tari ini mau tari jaipong apa tari kecak? Apa aja boleh. Apa aja boleh ya. Iya. Ya. Jadi Kak Tari ini mau menceritakan tentang pengalaman hidupnya seperti itu. Iya, ya. benar Bang. Nah, jadi nanti sepertinya saya harus infoin dulu ke penonton nih bahwa tayangan ini atau video atau kisah dari Kak Tari ini hanya diperuntukkan buat teman-teman di luar sana yang sedang menonton di umur 21 tahun ke atas. Jadi buat teman-teman yang masih di bawah umur, skip video ini dan jangan sekali-sekali ditonton. Dan untuk orang tua, tolong awasi anaknya untuk setiap tontonan yang mereka tonton ya. Oke. Kak Tari, Ya. udah siap ceritanya? Siap Bang. Siap ya? Ya, seperti apa tuh ceritanya Kak Tari? Silakan. Saya terlahir dari keluarga broken. Ibu bapak saya cerai Bang. Jadi kami 4 bersaudara dan anak-anaknya mama saya itu semuanya kacau balau Bang. Ada yang terkena kasus gitu kan. Jadi ada yang MBA Bang. Adik saya. Terus adik saya yang laki masuk BUI. Dan saya pribadi juga jadi hancur juga gitu Bang. Meskipun saya nggak ikut-ikutan jadi bandel kayak adik-adik saya gitu. Iya. Jadi ceritanya kan dari saya masih kecil ya Bang ya. Ibu bapak saya tuh sering ribut Bang. Jadi hal sepele aja tuh sering diributin sama ibu saya Bang. Emang sih yang saya lihat ibu saya ini sifatnya emang agak keras Bang. Karena dia didikan militer juga ya Bang ya, dari kakek, dia kan diurus sama kakek ya. Dari bayi itu sampai dia besar. Jadi dia mendidik anak itu kalau nggak dengan mulut Bang, tangan dan kaki Bang. Tuh ibu saya. Jadi masalah hal kecil aja nih, kayak cuma naro sapu sembarangan gitu ya di depan pintu aja ngamuk Bang. Sapu dilempar, bahasa binatang keluar semua tuh ibu saya. Jadi mungkin bapak saya mungkin capek ya Bang ya. Setiap bapak saya pulang kerja juga selalu dengar ngadu nih ibu saya. Pak tadi si ini nganuin mama gini-gini. Jadi dik-dik tuh ngadu mulu. Karena berantem sama tetangga Bang. Tukang ribut sama tetangga Bang, sama anak, sama suami. Jangankan sama kita gitu ya Bang ya, anaknya. Bahkan sama keluarga dia sendiri kayak sama nenek saya. Dia tuh begitu Bang. Problematik orangnya kalau ibu saya tuh. Tukang ribut sana sini gitu. Jadi mungkin bapak saya udah kehabisan kesabaran. Setiap pagi juga setiap bangun tidur nggak pernah ada sarapan Bang. Ibu saya tuh masih molor Bang. Sampai bapak saya berangkat kerja. Bapak saya nggak pernah ngomong gitu, cuman ngelus dada gitu. Kan kalau diomongin kan nanti ribut lagi, berantem lagi kan. Jadi selama itu
bapak saya ngajuin perceraian lah gitu, karena mungkin udah capek sama ibu saya ya. Terus ibu saya nggak mau, jadi dia masih bertahan dah, nggak apa-apa ngeliat anak gitu kan, asal dengan catatan mau berubah nih gitu, kata bapak saya. Iya, tanda tangan, tapi bohong bang. Jadi masih begitu terus sampai anak-anaknya nih putus sekolah bang, kayak modelan saya nih. Saya kenapa bang bisa putus sekolah? Soalnya pas saya lulus SMP kelas 3 ya bang ya, saya cuma minta tolong sama bapak ibu saya, tolong jangan berantem, besok saya mau UAS, saya lagi belajar, jangan berantem. Terus kata ibu saya ditunjuk-tunjuk sama ibu saya dimaki-maki. Bapak saya diem aja. Bapak saya tuh orangnya gak banyak ngomong bang. Terus udah saya dimaki-maki sama ibu saya tinggal tidur, saya nangis tuh bang, air mata saya kayak pagi-pagi bangun tidur mata saya sembab dah gitu ya bang ya. Pagi masih lanjut bang, mereka berantem bang. Iya, lanjut mereka berantem. Terus ibu saya tuh kasar bang sama bapak saya, teriak-teriakan bikin malu di depan rumah bang. Ya akhirnya kan udah gimana yang namanya, kesabaran udah habis ya. Saya juga kan mau berangkat sekolah kan, udah mah jangan ribut mulu gitu, kakak mau berangkat sekolah, cium tangan. Saya dijorokin sama ibu saya bang, sampai nyungsep saya ke got, baju saya pada kotor semua di situ. Akhirnya bapak saya kabur dari rumah, udah nggak mau ngurusin ibu saya lagi kan. Cuman kan karena kasihan ngelihat saya yang minta gitu, pak pulang gitu. Akhirnya dia pulang cuma buat anak bang. Ternyata bapak saya udah punya istri lagi bang. Dia balik lagi sama istrinya dulu yang pernah dinikahin sama dia. Jadi bapak saya ini udah 5 kali nikah bang. Oh, rajin ya. Rajin banget dia itu. Yang pertama, istri pertama meninggal dalam kondisi habis melahirkan bang. Tuh yang pertama. Terus dapat sehari habis melahirkan anaknya besoknya meninggal lagi bang. Menyusul ibunya. Yang kedua, habis nikah nih malamnya dia kabur sama lelaki bang tuh, si perempuannya itu. Yang ketiga tuh ibu saya. Jadi bapak saya ini nggak taunya bang balik sama mantan istrinya yang nomor 2 yang dulu ditinggalin itu, karena bapak saya masih tukang ojek. Pas nikah sama ibu saya, bapak saya tuh punya jabatan lah di satu perusahaan dan hidup saya tuh udah enakan. Cuman yang nggak bikin enaknya ini, yang bikin kita nggak betah ini, ibu sayanya ini problematik gitu, kasar sama anak sama suami gitu. Ya jadi di situ ya bang ya, karena saya mempertahankan untuk gimana ceritanya nih sampai saya lulus sekolah gitu deh pokoknya gitu ya. Saya pertahanin dulu, nanti kalau udah lulus sekolah biarin nggak apa-apa sampai SMP aja, saya mau mental gitu bang. Emang saya udah niat gitu. Ya udah, saya udah lulus sekolah, saya pertahanin meskipun saya penuh dengan air mata ya bang ya. Saya mental bang. Saya mental, kerja, saya jaga-jaga toko gitu bang ya. Jaga-jaga counter gitu kan. Meskipun dengan gaji pas-pasan, yang penting hidup saya tenang nih. Saya nggak pernah dimaki-maki sama ibu saya. Kata-kata apa juga nggak ada yang keluar dari kata-kata kotor gitu ya bang ya. Nah terus ibu saya sakit. Ngomong kayak begini, kakak di mana? Zaman dulu kan zamannya SMS ya bang ya. SMS tuh mama, kak di mana katanya, mama sakit katanya. Kita yang namanya sebagai anak kan kasihan ya, karena saya kabur dari rumah gitu bang. Terus saya bilang, udah mah jangan diganggu lagi, kakak pengen hidup tenang, saya bilang kayak gitu. Tapi mama sakit, katanya mama kangen. Kangennya itu cuma di mulut doang bang, di hati mah tetap aja dia begitu bang. Kalau misalnya kita balik ke rumah tuh kita dibikin pusing mulu sama mama gitu. Terus kata bapak saya, udah biarin, biar si ini katanya si kakak katanya biar mandiri katanya kayak gitu. Terus enggak katanya, gue sebagai ibu lah yang namanya sama anak perempuan katanya takut anak apa-ngapa katanya gitu kan. Emang sih bang, saya sempet kayak terjun ke dunia malam bang. Jujur saya
sempat terjun ke dunia malam gitu, karena kan saya mikirnya saya sedang mencari jati diri ya kan ya bang ya, yang namanya umur masih belasan kan. Di situ saya dugem terus ngikut-ngikut temen gitu kan. Terus karena saya lihat mereka hidupnya hedon kok bisa gitu kan, jadi saya terbawa dong ya bang ya. Sempat gini juga kan, ngomong sama temen gitu, kok lo bisa sih ngekos yang harganya lumayan gitu, ada AC-nya gitu, duitnya dari mana gitu kan. Yang namanya kita masih polos ya bang ya. Terus ayo ntar lo ikut sama gua gitu, ngikut nih bang sama dia. Sekali dua kali saya ketagihan bang, jujur saya ketagihan. Cuman yang bikin saya takut ya bang ya, saya hampir mau diperkosa bang. Iya, saya hampir mau diperkosa sama temennya teman saya itu yang ngajakin saya itu. Jadi dia kayak mancing saya gitu ya. Saya dikasih obat-obatan, saya mabok gitu. Dibawalah saya ke hotel bang. Tahu-tahu ada laki bang di situ. Iya, saya mau diperkosa di situ. Saya teriak-teriakan, saya nggak kuat bang di situ. Alhamdulillahnya bang, ya Allah, mungkin Allah masih ngejaga saya ya bang ya. Di situ apa namanya? Ini bang cleaning service bang, ngedenger saya bang. Terus saya di situ nangis-nangis, teriak-teriak gitu, nolongin saya. Si pelaku ini kabur bang. Si pelaku ini kabur. Terus saya langsung nelpon bapak saya. Bapak saya datang di situ. Nah terus udah akhirnya saya pulang lagi ya. Cuman saya pergi lagi, saya datang ke situ cuman beberapa hari gitu bang. Saya memutuskan untuk nyari kerjaan lagi nih bang. Dapatlah saya jadi OB gitu bang. Jadi OB kerjaan di situ. Terus saya pikir gini, kerja jadi OB capek juga ya gitu, gaji kecil gitu, capek banget gitu, kayak kita ngurusin rumah tangga kan ya bang ya. Gitu. Apalagi nih kayak di rumah sakit gitu kan besar ya bang ya, capek banget kan naik turun gitu. Terus saya resign ceritanya bang, saya nyanyi lah, ngikut temen bang, karena dari SD saya udah terbiasa nyanyi ya bang ya. Saya nyanyi di kafe bang, dari kafe ke kafe gitu. Di situ bang, mama tuh sebenarnya nggak setuju sama bapak saya, tapi saya mau kayak gimana lagi ya bang ya. Karena saya ngelihat keluarga saya udah broken gitu, udah hancur berantakan gitu. Jadi kita mau kemana lagi bang, pulang bang. Kita mau pulang ke ibu saya. Ibu saya sifatnya kayak begitu. Mau ke bapak saya. Kita punya materi dong bang. Udah gitu ibu tiri saya juga sama bang. Sama. Jadi antara ibu tiri sama ibu kandung tuh nggak ada bedanya bang bagi saya bang. Sama-sama jahat gitu. Jadi udah kita anak-anaknya tuh kayak hidup sendiri aja bang. Sampai yang adik saya masuk BUI bang. Terus adik saya yang satu lagi nomor 3 gitu bang, MBA dia. Terus yang bontot ini yang terakhir sekarang nih, ngelawan sama ibu saya bang. Ibu saya setiap hari dicaci maki mulu katanya. Dan bapak saya udah berapa kali nikah lagi bang, habis dari ibu saya ini. Karena kan bangkrut. Udah ibu saya abis cerai sama ibu saya, dia bangkrut bang. Nah terus sama yang si pelakor ini yang nomor 2, istrinya dulu ditinggalin bang dia sama istrinya karena dia udah bangkrut bapak saya. Ditinggalin kedua kali dong berarti ini. Iya. Jadi ternyata bapak saya tuh udah 5 tahun bang kumpul kebo sama si istri yang nomor 2 ini. Tanpa kita tahu. Soalnya gelagatnya agak beda gitu. Jadi setiap pulang kerja ngakunya ada kerjaan nih tambahan katanya, sampingan. Ibu saya ngeyain aja, nggak taunya dia pulang ke istri mudanya bang. Di situ terus ketahuan itu sama adik saya, diikutin yang nomor 2, dipergokin sama adik saya, digerebek bang. Digerebek bapak saya. Ya emang bapak saya mengakui karena dia ngerasa katanya gue nggak pernah dihargain sebagai laki-laki, gue nggak ada wibawanya, dimanapun jadi gue dimaki-maki katanya kayak gitu bang. Ya emang sih kadang-kadang suka kasihan yang lihat bapak ya bang ya, kayak nggak ada wibawanya gitu. Setiap mau berangkat kerja nggak pernah disiapin makan,
baju-baju pun kali apa nggak pernah, katanya kayak gitu. Bahasa sama anak binatang katanya. Kalau udah mulut main, tangan kaki juga main katanya. Siapa sih lelaki yang kuat, katanya kayak gitu. Ya cuman sih emang bagi saya tidak membenarkan apapun itu ya perselingkuhan ya bang ya gitu kan. Karena kan jadi anak-anak kan kena imbasnya bang. Jadi bandel semua kan kayak saya juga kan gitu. Tapi untungnya saya ada hikmahnya bang dari kejadian itu bang. Ada hikmahnya gini. Saya dipertemukan bang sama laki-laki gitu yang sayang nih sama saya, yang serius gitu, mau ngajakin nikah gitu kan. Terus saya iyain bang. Saya iyain gitu karena saya pikir udah waktunya buat kita main-main nih, gak apa-apa deh gue nikah muda juga. Saya bilang kayak gitu, daripada luntang-lantung gitu kan, gak jelas gitu. Ngomong ke mama, ibu saya gak ngizinin bang, gak ngizinin karena dilihatnya katanya orang gak punya kak katanya. Udah gitu katanya kere gitu dah ibu saya gitu kan. Masih banyak nuh lelaki yang lebih ini sama lu gitu kan kata nyokap. Terus tapi saya tetap bang pendirian saya milih dia gitu ya karena saya mikirnya dia mampu ngerubah saya bang, dia sayang sama saya kan. Emang sih sama-sama nggak setuju bang jujur aja. Mertua juga nggak setuju, ibu saya juga nggak setuju gitu kan. Padahal ya jejaknya antara mertua sama ibu saya jalan kisahnya tuh sama bang sebenarnya gitu. Ya udah saking saya bucinnya gitu ya ke suami gitu kan, terus sayang banget gitu sampai kita kabur bang, kawin lari saya bang, nikah siri gitu. Ke kampung suami, ngomong sama neneknya, ketemu sama neneknya katanya ini mak katanya keluarganya si ini katanya nggak setuju. Terus kata keluarga suami udah nikah we di sini katanya kayak gitu, nikah aja dulu yang penting sah katanya gitu kan. Yang penting mah kalian katanya mau ngapa-ngapain gak jadi dosa katanya gitu, nanti kalau untuk pesta mah nanti bisa belakangan. Ya udah saya nikah akhirnya nih bang sama suami. Terus saya ngomong tapi sempet nelpon saya sama bapak saya minta maaf gitu, saya nangis gitu. Akhirnya bapak datang bang, mau dia untuk ngwaliin saya nikah tanpa sepengetahuan ibu saya di situ. Nah di situ jadi bumerang bang, nggak taunya ibu saya tahu, nggak tahu dari mana ya, tapi ibu saya dengar kabar berantem saya bang sama besan jadinya sama keluarga suami kan di kampungnya gitu, sampai bahasa binatang juga keluar semua bang. Terus dari awal aja kita kayak udah dikasih pertanda kali ya bang ya gitu, kalau misalnya ini nih nikah kayaknya kesonannya nanti bakalan gimana gitu ya bang ya. Terus akhirnya dapat berapa bulan karena saya udah hamil ya bang ya, hamil anak pertama gitu kan. Terus orang tua saya ngomong gini ke keluarga, mau dinikahin sah katanya gitu, soalnya kan kemarin cuma selembar surat bang. Pokoknya gue nggak mau tahu, anak gue kan sekarang katanya udah ngisi nih, harus dinikahin sah katanya gitu. Tapi suami saya dia ini bang menyetujui karena kan posisi udah kerja udah enak ya. Jadi kita nikah besar-besaran tuh bang. Terus dapet abis nikah gitu bang, katanya abis nikah ditagih utang bang suami saya. Iya, itu utang judi bang katanya bang. Utang judi. Jadi pas abis nikah dapat berapa bulan ya bang ya, kan saya kan dibawain emas gitu ya bang ya, dibawain cincin apa segala macam gitu kan. Suami saya minjem, katanya minjem dulu dong katanya buat bayar utang ngomongnya. Ya saya pikir utang buat nikah kali ya gitu, saya kasih kan. Nggak taunya utang rentenir buat main judi bang. Jadi dia di satu kerjaannya itu circle-nya dia tuh tukang judi semua bang. Terus ya gimana lagi bang ya,
agak nyesek juga ya bang ya. Sampai motor gitu ya bang ya, yang boleh hasil kita berdua nih bang, dijualnya juga buat judi gitu bang. Terus dia sih ngakunya katanya cuma digade bang gitu, tapi saya yakin sih emang dijual buat ngelunasin utang gitu. Pas anak lahir gitu ya bang ya, saya ngontrak bang, jauh bang dari orang tua, dari mertua bang. Di situ di kontrakan itu saya ngerasa kayak sedih banget bang, buat makan aja susah banget bang. Karena suami saya tukang bohong katanya bang. Bohongnya dia gini, setiap hari ini mau gajian nih bang, dia tuh nggak pulang. Dia nggak pulang bang, sampai 5 hari, 6 hari, bahkan seminggu bang. Dan ternyata itu kemana bang? Ke tempat selingkuhan ya bang. Gila. Di situ. Dan teman selingkuhannya teman satu PT-nya bang. Ternyata dia tidur bareng, satu kontrakan gitu. Sedangkan saya di rumah berdua cuman sama bayi bang. Ditambah lagi saya lagi menyusui bang, sedang menyusui, butuh makanan, asupan gizi kan. Sampai badan saya kurus bang. Sampai saya mikirnya gini, apa ini karma dari bapak saya ya yang udah giniin ibu saya gitu kan. Kalau kita aduin ke mertua gitu ya, tetap aja dia yang dibela bang sama keluarganya gitu, karena lingkungan keluarganya itu toksik bang, toksik banget gitu. Sampai saya ngutang di warung ya, saya bilang nanti kalau suami pulang dibayar ya gitu. Saya mah kelaparan di rumah bang, sampai makan aja kadang-kadang suka dibagi sama yang punya kontrakan bang. Dia mah lagi asik-asikan sama cewek bang ya. Badan saya sampai nggak ada isinya nih bang, pokoknya badan saya gitu. Dan anak saya juga sampai sempet sakit flek bang. Udah sempet mau pisah bang sama suami, udah nggak bisa dimaafin ya, karena kan perselingkuhan ya bang ya. Sempet pisah bang. Saya kerja di Lipo Cikarang bang. Saya kerja aja jadi LC bang. Saya kerja jadi LC. Pacaran lah saya sama orang Korea Jepang gitu kan. Dia mau nanggung hidup saya, dia mau nikahin saya. Cuman saya masih mikir lagi gini, kalau misalnya saya mau nikah sama dia tapi saya dibawa ke negaranya, anak saya masih apa gitu. Iya emang bisa ibu saya yang ngurusin gitu, saya nitip. Cuman kan kasihan juga, udah bapaknya nggak ada, ibunya juga nggak ada gitu kan. Akhirnya ya udahlah saya jadi LC aja dah di situ dah, nggak usah pakai segala dibawa-bawa keluar negeri gitu kan. Ini suami ngajakin balik nih bang, katanya alasannya kangen sama anak. Ya udah kita balikan bang, karena dia nelponin terus kan. Akhirnya ibu saya ngamuk, tahu saya mau balikan kan. Lu nggak bakalan bahagia, soalnya dia modelannya nggak jauh dari bapak lu, katanya kayak gitu. Kayak dari bapaknya dia juga. Kalau udah turunan susah, kata ibu saya ngomong begitu bang. Tapi yang benar bang, pas saya udah balikan kayak gitu, ringan tangan bang. Oh, nambah lagi penyakitnya. Nambah lagi bang, masih tetap judi juga bang. Ringan tangan, jadi nggak boleh kita salah sedikit ngomong bang. Kayak saya ini kan mandiin anak nih ya bang. Ntar kan saya lagi nyari baju dah gitu. Tar dulu dede, gitu. Nama anak kecil kan lari-larian, nangis-nangis gitu kan. Lompat-lompatan, bapaknya lagi tidur posisinya bang. Itu gelas dilempar bang sama dia. Untung nggak kena kaki saya bang. Terus sambil ngomong, lu ngapain aja kerjaannya, katanya. Anak lu, katanya, gue lagi tidur, jangan perlompatan di sini, katanya begitu, teriak-teriak begitu bang. Saya cuman diem aja ya. Soalnya kan waktu itu saya diajakin ngontrak bareng sama dia di samping rumah mertua bang. Jadi kan saya agak gimana gitu kalau ribut sama suami ya, takut kedengeran orang mertua, nanti dia ikut campur gitu ya, kita mulai disalahin kan. Terus ya udah saya ngomong sama anak saya, dek biar kasihan apa sama bunda gitu ya, bunda disalahin mulu nih sama ayah, kata saya gitu. Baru anak satu tuh bang. Terus pokoknya gak lebat ya bang, kalau misalnya mau makan gitu ya, nggak boleh ada omongan yang ini bang, yang keluar dari mulut saya. Udah waktunya makan. Anak juga kalau misalnya nangis itu nasi
piring sayur bisa dihancurin sama dia bang, kayak gitu. Terus di situ bang kenal lagi sama perempuan bang. Itu padahal posisinya dia nganggur, saya yang kerja bang. Setelah saya udah berhenti jadi LC kan, saya balikan sama dia. Alhamdulillah saya dapat kerja di PT bang, di perusahaan gitu. Dan dia kena ini bang, kena pengurangan karyawan bang. Udah gitu kasus juga dia di PT-nya karena dia mukulin atasannya kan. Masih untung dia nggak di penjara dia bang gitu kan. Terus kenal lagi sama perempuan bang, padahal itu posisi saya yang kerja ya bang ya, punya motor juga dari saya bang, dari awal DP sampai lunas itu saya semua bang. Dia kerjaannya cuma apa bang, main judi mulu bang, main judi di tongkrongannya sambil bawa itu perempuan bang. Lah duitnya dari mana? Dari saya, dari aku. Terus mabok bang di situ. Kalau saya samperin dia, saya ngomong gini, pulang gitu, cuman bilang gitu doang, pulang. Saya mau dipukul bang sama dia bang, sampai teman-temannya tuh megangin dia gitu. Udah akhirnya saya nggak berani, saya pulang lagi gitu bang. Setiap gajian gini, pengennya yang enak bang. Kalau setiap saya gajian, jalan-jalan, makan enak gitu. Pokoknya dia nggak mau tahu besok harus ada duit lagi gitu bang. Pokoknya dia selama saya kerja, dia nggak mikirin kerjaan dia bang gitu. Kalau misalnya saya ngomong ke mertua percuma bang, jadi saya pendem sendiri gitu. Yang lebih sakit hati itu apa bang, dia lebih milih tuh cewek bang. Itu yang bikin saya sakit hati. Sampai itu kan dia janda anak satu bang, ceweknya, sampai dibiayain hidupnya bang sama dia bang. Tapi dari keringat istri. Iya. Jadi kalau duit habis, gue nggak mau tahu, harus ada. Kalau nggak ada, lu habis besok sama gue, begitu bang. Jadi karena mungkin saya bucin ya bang ya. Jadi saya nerimain bang, meskipun sakit hati. Dia jalan naik motor berdua sama tuh cewek, tidur sampai udah begituan bang, udah parah deh bang. Udah telanjang apa segala macam itu sama tuh janda gitu. Soalnya saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri sih bang. Pernah kepergok. Pernah kepergok gitu. Tapi dia nggak ngaku. Di rumah? Nggak, di kontrakan cewek itu. Tapi dia nggak ngaku sih. Nggak ngakunya. Enggak, katanya orang di situ juga tidurnya bareng-bareng. Nggak sama dia doang katanya. Padahal saya tahu di situ dia cuma berdua. Karena kan posisinya lagi mabok bang ngomongnya. Kan nggak sadar dia lagi mabok. Kita yang ngelihat kan. Habis saya di jalanan dipukulin sama dia bang. Makanya sepanjang jalan hidup dia, saya berumah tangga, dia tuh nggak pernah ada berkahnya bang, nggak pernah dapat berkahnya. Terus saya keluar dari kerjaan karena saya hamil bang, anak kedua bang. Hamil anak kedua, terus saya berhenti kerja ya bang ya. Di situ dia udah mulai berubah deh bang, udah nggak ada hubungan lagi sama tuh perempuan. Karena dia tahu saya hamil ya bang ya. Sempat bener tuh bang, kerja jadi kuli pasir bang. Pokoknya dia jadi kenaik bangunan atau apa dia lakuin bang semua sama dia. Saking karena dia pengen punya anak laki-laki bang. Tapi pas anak itu lahir bang, berulah terus bang, nggak pernah ada berhentinya bang. Selalu begitu bang. Sampai pacaran sama nenek-nenek bang, dia fotoin pap-pap begitu bang. Si nenek-neneknya ngirimin foto gambar payudara bang. Suami saya yang ngirimin foto gambar dia. Jadi mereka sering tukaran. Kayak gitu bang. Itu yang bikin saya sakit kayak gitu. Saya ngadu nih sama ibu mertua saya. Maksudnya saya cuma minta pencerahan gitu, support gitu atau apa ya. Saya kan nggak nuntut apa-apa gitu ya bang ya. Mertua saya cuma bilang gini, ya mau gimana lagi katanya. Orang dari elunya kali yang begitu. Nyalahin saya bang. Di situ saya udah depresi banget ya bang, udah ibaratnya kayak udah capek banget gitu bang, ngejalanin hidup. Saya kabur dari rumah bang, anak saya tinggal bang, dua-duanya di rumah. Saya lari ke tengah jalan bang. Terus saya lihat jembatan penyeberangan, saya mau lompat dari situ bang, dipegangin lah sama bapak-bapak di situ.
Karena saya ngerasa gini ya, sepanjang hidup perjalanan saya kok saya nggak pernah beruntung gitu bang. Dari kecil kena disalahin sama orang tua terus gitu. Terus saya udah ketemu lelaki nih yang saya pikir saya bakalan bisa ngelindungin saya, tapi ternyata malah jadi duri di dalam hidup saya bang. Gitu. Saya cuma minta satu, support aja gitu dari keluarga mertua juga tetap aja mereka sama gitu. Malah pada nyalahin saya. Yang lebih sedih lagi anak-anak saya itu dihasut sama mereka bang supaya benci sama saya. Yang kecil bang. Kalau yang gede sih udah tahu ya karena sifat bapaknya kayak begitu. Yang kecil ini sampai nggak mau ngakuin saya ibunya bang. Katanya bukan bunda, katanya itu mah katanya nggak tahu siapa itu mah, katanya orang lain. Nggak boleh diaku saya bang. Saya pegang gitu ya anak saya ya, sini ya mau bunda gitu. Nggak mau katanya. Siapa katanya begitu bang. Itu gara-gara hasutan keluarga suami saya bang. Jadi sepanjang jalan kehidupan saya yang selalu mengalah sama keluarga suami bang. Padahal dia yang lakuin kayak gitu, tapi dia nggak mau menyadari gitu loh bang. Selalu diulang lagi gitu. Kemarin juga saya posisi lagi sakit bang, anak-anak diimpus ya bang ya. Saya baru lepas impusan, anak saya masuk bang rumah sakit diimpus. Baru lepas impusan juga. Saya pikir suami saya bang nyari uang. Ternyata lagi mabok-mabok di kontrakan cewek micat bang. Ada yang ngirim video ke saya bang. Di situ. Saya nangis bang. Pantesan saya hubungi dia nggak aktif bang nomornya. Ngakunya katanya baterainya habis. Bahkan sampai sekarang ibu saya nih ya, padahal umur masih muda bang, tapi dia kena stroke bang. Karena orangnya gimana ya, marah-marah mulu bang, emosi mulu. Jadi hipertensi tinggi, ujung-ujungnya stroke bang. Padahal saya bingung, nggak ada yang nyari masalah nih anak-anaknya, tapi dia sendiri yang kayak yang nyari masalah gitu sama orang lain lah, sama kita gitu. Kadang-kadang saya udah mikirnya gini bang, aduh apa gue mau mati aja ya gitu ya. Karena udah suami begini gitu, saya nggak punya tempat bang buat pulang bang. Kalau saya disakitin sama suami, saya mau pulang kemana bang? Ibu saya begitu bang, dilema problematik, yang drama mulu. Ntar saya sehari 2 hari saya anteng di sana bang. Kesononya mah ada lagi yang diributin. Terus ke tempat bapak saya, ada istri mudanya kan. Istri mudanya kan ibu tiri saya baik di depan saya doang bang. Di belakang ngomongin saya. Padahal saya pengen banget curhat gitu tentang suami ya bang ya. Belum ngomong apa-apa juga. Udah gak usah ngadu kesini pusing katanya begitu. Maksudnya bukan yang ngadu, pengen minta solusi nih gitu kan. Tegor kayak gitu yang namanya pihak dari bapak gitu, dari istri dari saya gitu, biar suami saya tuh ada yang ditakutin gitu loh bang. Tapi bapak saya nggak mau bang. Makanya saya sempat mau diri waktu itu, sempat udah putus asa gitu. Tapi cuma saya ngeliat lagi bang anak saya, kalau misalnya saya nggak ada nanti anak saya masih apa bang? Kan soalnya suami saya sama anak juga galak bang. Yang namanya udah pernah kena minum-minuman bang, judi gitu kan, pergaulannya juga bukan orang-orang benar semua bang, preman-preman mulu. Sama anak juga galak banget bahasanya. Ntar gue tampol lo, gue tonjok, gue injek lo, gitu mulu bang. Jadi dari kecil anak-anak udah mendengar kata-kata kasar dari orang tua ya. Iya gitu. Saya udah mencoba menahan gitu ya bang ya, untuk jangan ngomong kasar dong ke anak, saya bilang gitu kan. Boleh lu nyakitin gue, tapi jangan ke anak-anak, saya bilang kayak gitu kan. Tapi tetap nggak bisa bang. Cuman kalau sama perempuan lain dia sayang banget bang,
ngomongnya halus banget gitu. Si perempuan minta tolong apa bang, padahal posisinya saya masih sakit, langsung pergi dia keluar bang, nolongin itu perempuan. Kalau saya mau mati gitu mau apa nggak bakalan peduli dia bang di situ. Makanya anak saya yang perempuan tuh benci banget sama bapaknya bang. Dan sekarang yang lelaki udah mulai agak besar gitu ya, jadi dia udah mulai sayang sama ibunya. Sampai si anak saya ini ngomong, ngancem gitu kan, awas lu katanya kalau sampai nyakitin bunda lagi lu katanya, abis lu ntar kalau gue udah gede katanya, lu gue bales sampai ngomong kayak gitu bang, nyakitin bunda mulu lu katanya begitu. Soalnya di setiap ada yang ngadu ke saya gitu ya bang ya, ada yang sampai gitu omongan ke saya, entah yang dia lagi karaokean sama tuh para wanita micat bang ya kan, yang papap itulah, yang dia lagi karaokean gitu, itu anak-anak selalu tahu bang tanpa saya kasih tahu bang. Yang dia boncengan sama tuh perempuan bang, yang dia telah sama tuh perempuan, anak saya tahu semua bang. Tapi masih bertahan sampai sekarang? Masih bertahan sih bang. Terus kelakuannya masih sama atau udah berubah? Sekarang sih udah nggak main tangan lagi ya bang ya, tapi masih nyelot sih bang. Masih nyelot? Kalau dulu kan judi kayak kartu ya bang ya, kalau sekarang nyelot bang. Tapi nggak jadi masalah sih kalau bagi saya. Yang penting uang belanja nggak kayak dulu bang, nggak minta sama saya, nggak ngambil duit hak saya gitu, sama haknya anak-anak. Kalau sekarang dia nyelot itu seininya dia aja gitu, semoodnya dia gitu. Misalkan di dananya dia ada 20.000, ya dia pakai buat nyelot gitu, tapi dia tidak mengganggu uang di rumah gitu. Cuman kalau untuk kayak tebar-tebar persona ke perempuan masih bang. Apalagi kan dia salah satu anggota OS nih. Oh oke. Dan abang tahu sendirilah kayak gimana kan perkumpulannya bang. Ya itu bang, ditambah lagi temen dia tuh kebanyakan perkumpulannya itu ya, dia cewek mulu kan ya bang ya. Dikit-dikit gini bang, nelpon ya, ini laki lu ada nggak gitu. Emang sih saya kenal sama dia ya, ini laki lu ada nggak? Ada gitu. Ini dong apa namanya, minta tolong dong gue gitu. Terus saya emang sih yang namanya sama temen, jadi saya bangunin suami gitu kan, ngomong gini, ngasih tahu nih ada telepon dari ini nih gitu. Langsung berangkat bang, nggak diupahin juga dia berangkat bang, nggak diupahin berangkat gitu. Ya udah, perkumpulannya sama kayak gitu udah saya nggak mau ngambil pusing ya bang ya, saya udah nggak mau capek gitu, saya nggak mau kayak dulu lagi gitu stres gitu kan. Terus saya inin lagi bang, karena dulu saya pernah nyanyi jadi biduan ya bang zamannya SD, saya nyanyi lagi bang, saya nyanyi aja jadinya, bodoh amat bang, mau dia terima syukur nggak ya udah. Tapi dia ngamuk bang pas lagi saya jadi biduan bang, dia tahu saya jadi biduan bang. Di situ pas saya manggung ada yang ngasih tahu bang, tetangga saya gitu, katanya tadi kan bini lu katanya pergi, katanya mau nyanyi katanya kayak gitu. Nyusulin kali di mana gitu, cari tahu dah saya ada di mana gitu. Ada pisan yang lihat saya bang, ngamuk bang di atas panggung bang. Saya rambut saya dijambakin, terus di situ kan dipisahin sama orang ya bang ya. Karena saya malu saya pulang kan ya bang ya, baju saya bakar-bakarin bang sama dia. Terus anak-anak saya pada nangis ya bang ya, sedih banget saya ngeliatnya di situ. Sedangkan hidup saya nggak dicukupin ya bang ya. Saya bilang sama dia kalau emang saya nggak boleh jadi penyanyi, ya udah cukupin gitu kan. Maksudnya ada waktu lah setidaknya sama istri gitu, sama anak gitu. Jangan emasnya terus yang difokusin gitu kan. Kan sibuk di office-nya kan. Kalau ada hajatan gitu kayak mempersiapkan pedang pora. Tapi dia bukan orang itu bang. Oh bukan. Bukan. Jadi dia kayak cuma kayak ada apa sih, kabel-kabel gitu, nanti dia mantau gitu. Kayak gitu doang bang, perkumpulan-perkumpulan
orang nggak jelas deh itu mah Saya gitu. pikir yang kalau ada hajatan ya dia mempersiapkan pedang pora gitu. Oh bukan bang, itu bang. Yang latihan diksarnya yang nyemplung-nyemplung got Nah. gitu kan ada. Ada. Iya. Tapi Ya, kalau dia, semi iya, itu mah main tentara. Tapi tetap aja sih bang, kalau orang mah ada aja yang gatel. Mungkin minta digaruk pakai ini kali bang, pakai garpu kali ya, apa pakai pisau gitu. Oke, tapi alasan suaminya nggak boleh ke apa? Dangdut, Ya nyanyi nyanyi gitu. biduan. Itu kenapa? Kan dia biar kayak gitu cemburu bang sama saya bang. Kalau ada yang nyawer gitu ya. Jadi setiap ada lelaki cuma nanya doang nih sama saya nih, ngobrol gitu, kayak dulu kan saya kerja di PT. Dia kan jemput saya nih pulang dari PT ya bang ya. Terus saya ngobrol nih sama teman saya depan PT. Di perjalanan dibahas bang sampai rumah. Sampai rumah pintu ditendangin, motor ditendangin gitu. Jadi saya tuh bener-bener kayak burung dalam sangkar ya bang. Nggak boleh yang namanya kita bergaul sama orang. Burung dalam celana dalam. Bisa itu bang. Ngedekem gitu aja yang ngebengkok. Iya bener bang. Nggak boleh keluar, nggak boleh ngintip gitu. Iya bener kayak gitu bang. Pokoknya kita ngobrol sama tetangga aja, nggak usah pakai nenangga, masuk begitu bang. Iya, kita mau belanja aja nih cuman tetangga negor. Masak apa gini. Tadi dia pura-pura di depan pintu, langak longok. Kalau kelamaan ditendang pintu bang. Sama dia. Cuman sekarang mah karena makin kesini makin membaik ya, meskipun dia masih ada caper-capernya sama tuh perempuan lah. Saya sekarang udah bodo amat bang, karena yang saya lihat anak saya, masa depan anak saya nih, anak saya harus pada bisa semua nih. Jadi cukup di saya aja, jangan sampai anak-anak saya tuh ngerasain apa yang saya rasain bang. Saya fokus sampai sekarang bang, masih nyanyi bang. Dari hajatan ya. Hajatan bang, dari panggung ke panggung bang, sampai yang nonton itu bukan manusia bang, hantu semua bang. Oke, berarti Kak Tari ini bisa nyanyi. Bisa, emang keluarga saya kan seniman semua bang. Mama saya dulu penyanyi juga, lagi zamannya masih muda gitu. Terus keluarganya bapak saya Pemahat. ada yang artis. Oh, kirain ada. Kalau seniman banyak, ada pemahat, ada pelukis ya. Ada yang artis bang, artis dangdut. Jadi namanya udah ada gitu, udah punya nama. Lesti. Bukan, pokoknya ada. Isdelia. Ketinggian itu. Oh, ketinggian. Iya nih, ya dia mah masih kayak sekelas Adela deh bang. Adela. Oh, nyanyi kirain Adela Adele gitu. yang luar negeri itu. Bukan. Udah ketinggian juga ya, lebih tinggi Iya. lagi. Berarti kalau gitu Kak Tari ini bisa nyanyi dong. Bisa. Nah, boleh dong didengar suaranya 5 buah lagu atau Kebanyakan. kaset gitu. Kebanyakan itu bang. Kebanyakan. Coba deh, biasanya ke lagu-lagu dangdut itu enak ya didengarnya gitu, merdu suaranya gitu. Coba Iya. boleh di Nyanyi. apa namanya, sedikit aja kita mau denger. Oke. Ya, 5 lagu lah, 10 lagu. Banyak amat. Nyanyi ini aja ya. Nyanyiin Rindu ya. Rindu, oke. Iya. Jangan diliatin. Iya. Ku tuliskan syair ini hanya untukmu. Ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Walau jauh engkau di sana, hati rindu ingin berjumpa. Hanya gambarmu yang selalu ku pandangi. Oke. Kalau lagu yang nada-nada tinggi bisa juga. Kayak gimana tuh? Kayak Zapin gitu. Kan tinggi ya, tinggi banget ya. Iya, tinggi banget. Kalau itu belum nyampe. Kalau itu terlalu bang tingginya. Terlalu tinggi ya. Iya.
Tapi kadang-kadang akustikan juga sih. Oh, akustikan juga. Keren ya. Soalnya kan dulu sempat punya band juga. Band tabok? Bukan. Bendot. band tabok. Tahu kan band tabok ya? Tahu. Iya, yang ditabok-tabok. Ya gitu aja sih Bang. Sampai yang pulang manggung itu dari hajatan ketemu setan keder Bang. Sampai rumah jam 3 malam. Oke, berarti setan keder beneran ya. Iya, tapi sayang ini kita lagi nggak ngomongin setan ya. Iya. Oke, next mungkin kita ambil ceritanya lagi Kak. Iya, sampai yang Tari ya. sampai yang di atas panggung sempat roboh 3 kali Bang. Karena goyangan dari Kak Tari juga. Bukan, karena mungkin ininya kali ya Bang ya, tempat buat panggungnya itu kayaknya kurang memadai gitu. Bukan kurang dari, safety gitu. Bukan dari gubrak-gubrak Tari ya, saking hebohnya. Bukan Bang. Joget yang heboh. Iya. Oke, Kak Tari. Nah, jadi masih dipertahankan ya. Masih Bang. Kak Tari juga melihat karena semuanya ini karena anak-anak. Anak-anak gitu, ya Bang. Jadi makanya masih bertahan walaupun di hati ini sudah Nggak banyak ada rasa Bang. ya, udah banyak sakit, udah banyak kecewa oleh kelakuan suaminya, tapi masih tetap dipertahankan. Nah, apa cuma itu aja yang alasannya? Iya, kedua sih karena saya ngelihatnya kan adik-adik saya kan jangan biar anak-anak saya tuh nggak kayak nasib adik-adik saya gitu Bang. Oke, tapi kan kalau di sini kan merujuk dari ceritanya Kak Tari ini kan, Kak Tari ini sudah bisa fighting sendiri, bisa istilahnya ditaruh di luaran pun, ditaruh di hutan pun masih bisa makan. Masih gitu. iya. Dibanding suaminya ini, suami yang kalau menurut saya atau menurut kita lihat nih, ini kan hanya mau kondok doang, cuma ngabisin walaupun dia kerja serabutan sekarang. Tapi kan nggak seberapa dibanding pendapatan dari Kak Tari. Aku, iya. Artinya Kak Tari kan bisa memilih jalannya sendiri nih. Kenapa nggak terpikirkan hanya melihat anak, tapi dia ngelihat anak nggak nih? Gitu si suaminya ini. Jangan hanya Kak Tari sendiri yang berkaca pada kasihan anak gua nggak bisa makan atau segala macem. Toh selama ini kan yang menghidupin Kak Tari. Iya. Tapi ini sih Bang, dia ada keinginan untuk berubah juga sih. Oke, kalau ada keinginan untuk berubah ya kita maklumi ya. Tetapi kan kalau misalkan dalam perjalanan hidup rumah tangganya ini si suami nggak ada perubahan sama sekali, why not? Buat ditinggalkan. Iya benar. Gitu. Karena ini saya melihat dari cerita dari Kak Tari ya, makanya saya berspekulasi seperti ini gitu. Iya, benar. Ya termasuk strong juga, kuat juga Kak Tari ya bertahan hidup dengan laki-laki yang seperti itu ya. Iya, tapi benar. ya mudah-mudahan ya sekarang ini akan jauh lebih baik lagi. Amin. Suaminya berubah untuk keluarga. Iya benar. Gitu. Iya. Soalnya udah 18 tahun juga sih saya. 18 tahun? Iya. Dan ini dia mau berubah baru-baru ini atau berapa tahun? Baru ini. Astagfirullah. Baru tahun 2023. Berarti selama 15 tahunan. Iya, nggak pernah berubah. Tari hidup dalam keburukan suami. Iya. Aduh. Dan itu nggak ada yang tahu Bang. Wah gila. Gimana nggak tertekan? Iya Bang. 15 tahun. Bayangin aja Bang. Saking bucinnya ya. Karena kan saya ngelihatnya jangan sampai saya udah ngerasain kayak gitu, anak-anak saya juga ikut ngerasain gitu. Tapi ternyata anak saya malah jadi kayak trauma Bang. Oke. Dan ada juga gitu suami yang tega kayak gitu ya, 15 tahun loh. Ini bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar gitu. Iya. Dia nggak ngelihat penderitaan istrinya seperti apa, mencari uang seperti apa selama ini. Iya. Bahkan
buat dia jajan, buat dia ngewek lah segala macemnya itu, dia dari uang istri. Iya. Nauzubillah min zalik. Ada suami kayak gitu. Waduh. Bahkan Dan kita mana Kak Tari saking ininya mau bunuh diri. Seharusnya kalau menurut saya jangan bunuh diri, kasihkan dia dong. Kalau bisa racun. kalau nggak ada hukum udah saya racun bang. Bahkan Jadi saya meluapkan saking saya Keselnya saya ya, Bang, ya. mendengarnya. Siapa sih yang nggak kesel ya? Iya, Soalnya Bang. senakal-nakalnya seorang lelaki, sebejat-bejatnya seorang lelaki, tapi setidaknya dia harus ingat sama yang di rumah. Iya. Dia harus ingat sama anak istrinya. Iya. Bahkan mau beli skincare aja kadang saya suka mikir bang. Takutnya besok anak-anak megang uang karena bapaknya nggak dapet duit nih hari ini gitu. Jadi saya simpen uang dari nyanyi itu kan ya bang ya. Gitu. Terus beli baju seragam, saya kumpulin uangnya gitu. Iya. Nah, kalau skincare sih mending beli yang murah-murah Yang aja. murah iya. Ya, pipa. Bener make up itu iya, ya. itu BB harum sari gitu, yang biar nggak yang apa namanya buat Ketek, ketiak iya. gitu. Terus kalau bisa Lipstick yang murah beli aja. yang ada kan kertas hajatan gitu yang warna-warni itu yang merah. Nah beli yang warna Tinggal merah. tempel ya. Tinggal tempel terus dibentuk itu jadi merah loh. Jadi bisa kita akalin sebenarnya itu. iya, Cuma Bang. kan kita nggak mau apaan sih ini harus beli yang seenggaknya bermerek lah gitu. Tapi aku nggak pernah sih bang beli yang bermerek. Karena lebih mengutamakan anak gitu. Makanya anak-anak minta uangnya ke aku. Iya ya pasti karena kan Kak ini yang kerja yang cari uang. Kalau ke bapaknya, tahu-tahu udah. Ntar kita lihat nih di HP-nya, oh udah ngasih ke adiknya. Ntar adiknya tuh begitu terus minta duit tanpa sepengetahuan saya. Ntar ngasih pinjem temennya. Oke, kalau gitu Kak Tari ya. Iya. Pokoknya semangat selalu dalam menjalani kehidupannya. Semoga dibukakan pintu hati suaminya Amin. biar lebih baik lagi. Amin. Ya, terus sakinah mawaddah warahmah sampai hari tua nanti, sampai maut yang memisahkan pastinya Kak Tari. Dari sini Kak Tari ada yang mau disampaikan lagi mungkin atau pesan-pesannya mungkin ke penonton silahkan. Ya, pesan-pesannya jangan keburu-buru nikah. Apalagi cuma dirayu dengan kata-kata manis. Jangan terlalu bucin pokoknya sama lelaki. Kita harus tahu bibit-bibit bobot keluarganya dulu sebelum nanti kesananya nyesel. Gitu aja sih. Tapi kalau udah gatel gimana dong? Digaruk aja. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Tari dalam segmen Cuble Curhat Dong Bale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Sampai jumpa dan